Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Video ini merupakan sambungan dari video sebelumnya. Kita masih membahas tipe data kolektif. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai list ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sets. Apa itu sets? Secara garis besar, variabel tipe sets itu sama seperti list ya. Persamaan pertama yaitu sama-sama tipe data kolektif, yaitu dapat menyimpan nilai lebih dari satu. Dan persamaan kedua adalah beberapa coding atau beberapa sintaks yang digunakan untuk mengolah isi di dalam list dapat kita gunakan untuk mengolah isi di dalam sets. Namun perbedaannya adalah isi di dalam sets tidak bisa diduplikat. Oke, hal ini lupa saya tunjukkan di video sebelumnya. Namun boleh teman-teman praktekkan kalau di dalam list item di dalam list itu bisa diduplikat. Atau boleh ada item yang sama lebih dari satu. Nah, itu perbedaannya dengan sets. Kalau sets, dia tidak bisa diduplikat. Dan juga dia tidak mendukung indeks. Maksudnya adalah, kalau pada list kemarin, masing-masing item di dalam list itu memiliki identitas berupa indeks. Namun pada sets ini, dia tidak mendukung indeks. Karena masing-masing item itu bisa dibilang dia tidak memiliki identitas ya. Bagaimana maksudnya? Langsung saja kita ke editor. Oke teman-teman, ini dia editornya ya. Langsung saja kita ketikkan codingnya. Coding berikut untuk membuat variabel sets ya. Kita misalkan set 1. Di sini 2. Oke, 3. Nah, di sini perbedaan selanjutnya teman-teman. Kalau pada list itu tulisannya seperti ini ya, menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, kalau pada sets menggunakan kurung kurawal seperti ini. Selanjutnya sama ya. Mari kita coba cetak isinya. Bisa langsung saja teman-teman buat seperti ini. Set 1. Oke, kita debug. 1,2,3 ya. Oke, tampilannya seperti ini. Mari kita run sekali lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak mendukung indeks. Kalau yang awal tadi, yang tampil pertama adalah 1, 2, 3. Namun di saat kita run untuk kedua kalinya, dia malah acak seperti ini. 2, 3, 1. Mari kita run sekali lagi. Nah, 1, 3, 2. Normalnya teman-teman, pada list ya, dia akan mencetak secara berurutan mulai dari indeks pertama sampai indeks ketiga. Misalkan kita buat seperti ini ya. Kalau list, di sini dapat kita tebak apabila kita print, maka ini di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Lain halnya dengan sets ya. Sets ini dia menjadi acak karena dia tidak memiliki indeks atau tidak mendukung indeks. Jadi semua item di sini dia tidak memiliki identitas yang tetap. Itulah alasan kenapa dia menjadi seperti ini. Dan juga ya, di dalam sets ini kita juga bisa memasukkan item dengan tipe data yang berbeda-beda. Sama seperti list tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsi. Kita juga bisa membuat seperti ini. Oke, tanda kurungnya tinggal. Dia juga mendukung isi dengan tipe data yang berbeda-beda. Mari kita run. Oke, kita run sekali lagi. Acak. Nah, ini dia yang dimaksud dengan tidak mendukung indeks. Sebenarnya teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk membuat sets ya. Cara kedua bisa menggunakan constructor seperti ini. Oke. Nah, kurungnya double ya teman-teman, seperti ini. Hasilnya juga sama.
Nah, kenapa kurungnya harus double seperti ini? Ini akan kita ketahui nanti di segmen mempelajari tuple ya. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk set ya. Di video sebelumnya juga lupa saya jelaskan. Ini juga berlaku untuk list. Ini hanya salah satu cara. Oke. Namun cara ini kurang diminati oleh para programmer dikarenakan ini terlalu rumit ya, terlalu ribet sehingga kebanyakan para programmer lebih memilih cara seperti ini dalam membuat list. Lebih memilih cara seperti ini. Nah, dan kalau pada sets caranya seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Karena lebih singkat ya. Untuk menambah item ke dalam set, dapat teman-teman pakai perintah seperti ini. Add, tambahan, mari kita run. Nah, tambahan ya, kita run lagi. Dikarenakan sets ini tidak mendukung indeks, maka posisi item yang kita tambah pun juga akan acak seperti ini. Ini adalah contoh apabila kita menambah data tunggal ya. Kita juga dapat menambah data bertipe sesama sets atau juga bertipe data kolektif lain seperti list. Di sini akan saya contohkan kita menambah list ke dalam ini, ke dalam set ya. Kita buat dulu list 1, ls1, ls2. Nah, ini caranya ya. List 1, mari kita jalankan. Unhashable, oke, sorry ada kesalahan sedikit. Add, mari kita coba update ya. Update. Oke, ls1, ls2. Nah, jadi teman-teman apabila teman-teman ingin menambah item yang ada di dalam tipe data kolektif ke dalam variabel set, itu dapat teman-teman gunakan update. Namun apabila teman-teman ingin menambah data tunggal ya, data tunggal ke dalam set, itu teman-teman pakai perintah add ya, add. Nah, seperti ini. Dan juga ya, di awal video sudah saya jelaskan, sets ini dia tidak mendukung duplikat. Jadi apabila di sini kita masukkan nilai yang sama dengan salah satu item di dalam set, maka dia tidak akan diproses. Seperti ini. Oke, update ya. Update. Nah, seperti yang kita lihat, yang masuk ke dalam set cuma ls2, ls1. Dan 1 di sini, ini asalnya dari sets. Itu artinya 1 yang ada di list ini yang akan kita tambahkan, itu dia tidak akan diproses. Nah, kita sudah mempelajari cara untuk menambah item ke dalam set. Baik itu data tunggal maupun data kolektif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita ingin mengupdate atau merubah salah satu isi di dalam sets ini. Dikarenakan set ini tidak mendukung indeks, maka bisa dibilang tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah. Namun ada salah satu cara untuk merubahnya, tapi cara ini bisa dikatakan bukan merubah secara gamblang ya. Tapi cara ini adalah mengkonvert lalu merubah. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sini terlebih dahulu data sets ini kita rubah menjadi tipe data kolektif yang dapat diedit. Oke, pada video sebelumnya sudah kita pelajari ya bahwa tipe data list isi itemnya dapat dirubah. Maka dengan cara seperti itu kita akan merubah isi data di dalam sets ini ya. Caranya adalah kita convert terlebih dahulu set 1 ini menjadi list ya. Dengan cara metode constructor seperti ini. Mari kita tes apakah dia berubah atau tidak. Oke, dia berubah teman-teman ya. Nah, di sini kita akan contohkan. Kita akan merubah. Oke, tunggu sebentar. Jalankan lagi. Oke, kelihatannya meskipun dia berhasil dirubah ke list ya teman-teman, urutannya pun tetap acak. Tapi
Oke, kita lanjut saja. Kita go on saja. Kita akan merubah item di indeks kedua ya. Karena dia sudah berubah menjadi list, maka dia mendukung indeks. Oops, indeks urutan kedua, sorry. 1 ya. Kita jalankan. Teredit. Kita jalankan lagi. Jalankan lagi. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, meskipun dia dirubah menjadi list, posisinya pun tetap acak ya. Namun di sini ada kesamaan antara saat pertama kali di run dan saat terakhir kita run, yaitu item pada urutan kedua ini isinya adalah teredit. Berarti di sini apabila kita membuat seperti ini ya, dikarenakan dia acak, berarti yang berubah ini bukan angka 2 ya pada sets. Namun item urutan kedua apabila dia di run atau dijalankan. Karena dapat kita lihat di sini 2 berada di urutan pertama. Padahal di waktu kita membuat sets di sini 2 berada di urutan kedua. Karena dia tidak mendukung indeks, dia teracak seperti ini. Berarti cara mengedit ini kita hanya mengedit di saat dia tampil seperti ini ya teman-teman. Bukan mengedit isi yang di awal ini, tapi mengedit isi di saat dia di print atau dicetak. Dan oke, seperti yang saya katakan di awal ini, cara ini bisa dibilang tidak mungkin ya. Karena hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Yang berubah bukan si item 2 ini, tapi yang berubah malah urutan kedua saat dia dicetak. Tidak sesuai harapan. Jadi dapat dikatakan ini masih belum teredit, tidak teredit ya. Oke, tapi beginilah caranya teman-teman untuk merubah ya. Merubah isi di dalam set, yaitu dirubah ke list terlebih dahulu. Maka jadi seperti ini. Namun sekali lagi ya, ini tidak dianjurkan karena seperti yang kita lihat hasilnya pun tidak sesuai ekspektasi. Dikarenakan urutan datanya pun juga teracak. Tapi kita tetap go on aja ya. Ini dia cara untuk merubah isi di dalam list. Oke, selanjutnya adalah cara untuk menghapus item di dalam sets ya. Untuk menghapus item di dalam sets, ini kita hapus saja. Itu dapat kita gunakan perintah remove dan discard. Di sini akan saya contohkan. Pertama dengan remove. Kita run. Oke, 1 hilang. Nah, yang kedua dengan discard. Kita run lagi, sama saja. Lalu apa perbedaan remove dengan discard? Nah, mari kita lihat. Remove, kita ulang sekali lagi ya. Karena dia case sensitif, maka satu besar dan satu kecil ini dianggap berbeda. Nah, ini yang errornya. Kalau pada remove, apabila item ini tidak ada di dalam set, maka dia akan error. Bandingkan dengan discard. Maka program akan tetap berjalan, meskipun item yang akan di-discard ini tidak ada di dalam set. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau ini tidak error, jika itemnya tidak ada di dalam sets ya. Lain halnya dengan remove. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan pop ya, seperti di list. Mari kita jalankan. Ups, pop kosong saja. Nah. Bahkan teman-teman juga dapat memasukkan indeks seperti ini. Namun, hal ini tidak dianjurkan. Ups, sorry ya. Teman-teman tidak dapat memasukkan. Saya lupa tadi. Sets tidak mendukung indeks, sorry. Nah, kalau kosong seperti ini, kalau pada list, kan dia akan otomatis meremove atau menghilangkan item di urutan akhir. Namun karena sets ini tidak mendukung indeks, maka cara ini tidak dianjurkan karena pada akhirnya yang akan hilang adalah acak. Item acak. Nah, seperti yang teman-teman lihat di output. Setiap kali kita run, hasilnya pun berbeda-beda. Jadi cara ini tidak dianjurkan.
Nah, teman-teman juga dapat menghapus keseluruhan isi yang ada di dalam sets ini. Caranya adalah dengan menggunakan perintah clear. Mari kita run. Oke, kosong. Cara kedua adalah dengan menggunakan del. Del, mari kita run. Nah, del pada sets ini sama seperti del pada list ya, itu dia akan menghapus variabel beserta dengan isi-isinya. Berarti apabila di sini kita buat del set 1, maka variabel set 1 ini akan 100% hilang. Kalau tadi clear ya, itu cuma mengosongkan. Ups. Aduh. Sorry. Clear ini hanya mengosongkan. Kalau delete itu menghapus secara total. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa ya. Mohon maaf, banyak yang lupa ya, teman-teman. Itu merupakan penyakit manusia, sorry. Nah, clear ini tidak hanya berlaku untuk sets, list pun juga demikian. Mari kita buat saja ya. Langsung seperti ini. Nah, clear ini pun juga berlaku untuk list. Kita jalankan. Dan fungsinya pun juga sama, dia mengosongkan, teman-teman. Seperti yang dapat teman-teman lihat ya. Oke, jadi kalau untuk mengosongkan, pakai clear. Tapi untuk menghapus variabel secara total, pakai del tadi ya. Kita sudah mempelajari caranya menghapus sets ya. Sebelumnya sudah menambah, mengupdate, dan membuat sets. Nah, kita juga dapat menggabungkan dua sets menjadi satu. Misalkan, kita punya ini ya, dua buah sets. Mari kita hapus dulu. Ini set 1, ini set 2. Misalkan ya, kita buat 4, 5, 6.0. Nah, untuk menggabungkan sets, kita bisa menggunakan perintah union. Seperti ini. Gabung sama dengan set 1, union, set 2. Mari kita print, print gabung. Kita debug, sets. Hasilnya adalah oke. 2, 3, 6. Kita mendapati sebuah sets yang merupakan gabungan dari set 1 dan set 2. Oke, di sini penjelasannya teman-teman. Di sini kita membuat variabel baru lagi, yaitu bernama variabel gabung ya. Di sini gabung sama dengan set 1 union set 2. Ini artinya hasil gabungan antara set 1 dan set 2 ini akan disimpan di dalam variabel gabung. Hasil gabungan tadi itu pun juga tipenya sets ya. Dan di sini kita mencetak print gabung dan hasilnya seperti yang teman-teman dapat lihat di output. Dan karena hasil gabungannya juga berbentuk sets, maka aturannya pun juga sama seperti sets pada umumnya. Dia tidak mendukung indeks sehingga setiap kali kita jalankan hasilnya selalu berbeda. Selain itu, apabila terdapat item yang sama ya, misalkan di set 1 ini ada item 1, di set 2 ini juga kita beri item 1. Kita run. Maka di saat kita gabungkan dengan union, item yang sama ini yang muncul hanya satu ya. Seperti yang kita lihat di sini. Pada set 1 ada 3 item, 1, 2, 3.0. Pada set 2 ada 4, 1, 6.0. Dan di sini item 1 hanya muncul sekali karena salah satu ciri khas pada set adalah dia tidak mendukung duplikat. Namun, jika seandainya teman-teman ingin menggabungkan dua sets, namun teman-teman hanya ingin menggabungkan item yang sama, teman-teman dapat menggunakan intersection update seperti ini. Intersection update, kita run. Oke, sorry, ada kesalahan. Bukan seperti ini ya, maaf teman-teman. Oke, saya agak lupa tadi. Sesi 1. Nah.
saya isi sets ya. Nah, 1. Oke, teman-teman. Untuk menggabungkan ini ya, menggabungkan dua sets atau lebih, namun yang digabungkan hanya item yang sama, itu teman-teman dapat menggunakan intersection update ini. Di sini saya akan menjelaskan, bisa teman-teman lihat pada line 3 ya, sets 1 intersection update. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, intersection update ini kita menggabungkan dua list, namun yang digabungkan cuma item yang sama. Dan di sini sets 1 titik intersection update sets 2. Artinya adalah hasil penggabungan tadi, hasil penggabungan di mana yang digabungkan hanya item yang sama, ini akan disimpan di variabel set 1. Seperti yang kita lihat, di saat kita print set 1, maka hasilnya seperti ini. Oke. Cara kedua adalah dengan menggunakan intersection. Nah, tadi ada kesalahan ya. Tadi kita simpan dalam variabel seperti ini ya. Disimpan di variabel, namun kita memakai intersection update. Padahal kalau intersection update, dia disimpannya nggak di variabel seperti ini, dia disimpannya langsung di sini. Kita buktikan. Kita run. Oke, hasilnya juga sama ya. Nah, ini dia bedanya teman-teman. Intersection dengan intersection update. Seperti ini. Nah, kalau intersection, seperti ini ya, hasil penggabungan antara set 1 dan set 2 ini akan disimpan di suatu variabel. Namun kalau kita memakai intersection update seperti ini, hasil penggabungannya langsung disimpan di sini. Misalkan di sini kita ketik sets 1, set 1 intersection update sets 2. Artinya hasil penggabungan langsung disimpan di set 1. Beda halnya dengan intersection ini ya teman-teman. Kalau intersection disimpannya di dalam variabel. Karena kalau kita buat seperti ini, hasilnya adalah kita hapus. Nah, dia nggak akan berpengaruh. Jadi begini ya. Jadi kesimpulannya, intersection dan intersection update tadi itu untuk menggabungkan dua sets. Menggabungkan dua sets ya. Namun yang digabungkan hanya item yang berbeda. Namun apabila kita ingin menggabungkan menggabungkan dua sets, itu kita pakai union. Union menggabungkan dua sets, intersection dan intersection update ini menggabungkan, namun hanya item yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai tipe data kolektif, yaitu sets ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, pada video selanjutnya kita akan pelajari mengenai tuple. Nah, sebelum kita berangkat ke tuple, saya akan bertanya kepada teman-teman. Terlebih bagi para profesional atau yang pernah mempelajari tutorial tingkat tinggi ya, seperti sockets atau semacamnya. Nah, saya ambil saja contoh socket ya. Pasti teman-teman pernah melihat di tutorial seperti ini. Misalkan, kita anggap aja udah diimport ya socketnya. Kayak gini misalnya. Nah, apabila teman-teman pernah melihat seperti ini ya, yang kurung double seperti ini sebenarnya bukan berarti ini berupa function dengan kurung double ya. Bukan. Kalau function pada Python, kurungnya selalu tunggal. Nah, kurung double seperti ini dikarenakan argumennya adalah berupa tuple. Nah, ini yang disebut tuple. Host port seperti ini. Tuple itu kurang lebih seperti ini, misalkan. Nah, ini yang disebut tuple. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan di video yang selanjutnya, teman-teman. Oke, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.